Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan berkenan hati mendukung channel Padepokan Lokajaya ini atau tim Padepokan Lokajaya ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu benar-benar gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadikan kesemangatan kami dalam mencari dan menelusuri jejak-jejak spiritual, jejak-jejak di mana Sang Kinasih Satrio Piningit itu ada dan berada. Oke, sebelum kita membahas panjang lebar, saya memberikan informasi kepada para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan jasa atau sewa rental mobil di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara sudah tersedia. Langsung saja ketik di Google www.kudaku.id ya, www.kudaku.id. Semua jenis kendaraan itu ada. Nah, ya, langsung saja telepon, ketik di Google, pilih, tinggal pilih ya, mau untuk jalan-jalan, mau untuk liburan, terserah. Yang penting sangat nyaman, sangat enak, sangat cepat diprosesnya dalam menyewa kudaku. Ya, langsung saja dalam pembahasan kali ini tentunya tim Padepokan Lokajaya selalu dalam narasumber yang dimana tim kami selalu mencari sesepuh-sesepuh yang mampu menjabarkan ramalan daripada Prabu Joyoboyo mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit. Dalam hasil soal ini dikatakan oleh sesepuh bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini merupakan salah satu sosok akhir zaman, sosok di mana satu-satunya yang nanti akan memimpin Nusantara ini dengan wahyu kedaton, wahyu keraton, wahyu keprabon, yang tentunya wahyu itu hanya dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Jadi siapa saja boleh mengaku menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit, tetapi belum tentu mendapatkan wahyu kedaton, wahyu yang benar-benar adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melalui para raja-raja terlebih dahulu itu yang disebut wahyu kedaton itu. Bagaimana sih turunnya? Menurut narasumber yang kami temui bahwasannya nanti itu ada cahaya yang berwarna biru yang akan masuk kepada tubuh seseorang, yang itulah mendapat wahyu kedaton itu. Jadi cahaya biru itu yang benar-benar bersinar di tengah malam. Ya, di tengah malam itu entah itu malam apa, dan di situ itu suasananya hening, tanpa hujan, tanpa panas ya. Itu suasana hening seperti bagaimana turunnya itu Lailatul Qadar, itu hampir sama persis prosesnya di mana wahyu kedaton itu turun kepada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Jadi sudah sangat jelas di sini menurut sesepuh yang kami suami mengatakan seperti itu. Tujuan apakah Sang Kinasih Satrio Piningit ini harus mendapatkan wahyu kedaton? Wahyu kedaton adalah wahyu satu-satunya yang terus dipertahankan atau selalu diharapkan oleh para raja besar terlebih dahulu. Kalau sekarang sudah tidak ada raja, bahwasannya dalam semua wahyu kedaton akan turun kepada Sang Kinasih Satrio Piningit itu, kata sesepuh. Ya, jadi bolehlah siapa saja yang mengakui dirinya Satrio Piningit,
merasa dirinya Satrio Piningit, tetapi apakah sudah mendapatkan wahyu kedaton itu? Kalau belum, terus berusaha, terus mencari wahyu kedaton itu. Ya, itu menurut sesepuh yang kami suami. Nah, dengan hal ini tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini setelah mendapatkan wahyu kedaton, setelah mendapatkan apa yang menjadi hak daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, ya tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit akan terangkat dengan sendirinya menjadi pemimpin Nusantara yang dimana menjadi acuan dunia, menjadi loh Jionawi, menjadi zaman keemasan yang dipimpin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Jadi sangat pasti itu, semuanya itu pasti akan terjadi kalau memang semua itu yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo Wangsit Siliwangi itu semua sudah terjadi, saudaraku. Tinggal menunggu kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit aja ini yang terakhir. Detik-detik kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ini dalam Jangka Jayabaya dikatakan bahwasanya nanti akan dibarengi dengan goro-goro. Goro-goro ini bisa berupa peperangan sesama umat manusia, bisa alam semesta yang dimana alam ini bergejolak, gunung meletus, longsor, banjir bandang misalnya. Itu pun akan menjadi salah satu proses kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, nantinya juga Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan didampingi oleh pemuda berjanggut. Siapakah pemuda berjanggut ini yang tentunya akan mampu melihat sosok si Budak Angon ini? Ini menurut Prabu Siliwangi itu. Jadi menurut Prabu Siliwangi bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ataukah Budak Angon ini yang akan didampingi oleh budak janggotan. Apakah budak janggotan ini adalah salah satu waliullah, kekasih Allah, ataukah ini adalah gurunya, ataukah ini adalah Imam Mahdi, ataukah ini adalah Nabi Khidir? Ini yang menjadi misteri daripada para sesepuh, para ahli spiritual yang sedang memecahkan antara siapakah sebenarnya ini budak janggotan ini yang mendampingi Sang Kinasih Satrio Piningit ataukah bocah Angon ini. Ini yang akan terjadi, ya. Tentunya semua ini proses perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit ini ya memang tidaklah semulus yang diharapkan. Semua itu ada prosesnya, penggemblengannya, ada ujiannya, ya. Jadi semua kekasih Allah Subhanahu wa taala itu semua itu adalah melalui proses-proses ujian, proses-proses penggemblengan. Ya, yang mungkin dulunya itu menjadi pengusaha naik turun, ya, ataukah seperti apa? Ataukah dulunya ini seorang TNI misalnya sehingga berhenti atau seperti apa misalnya? Karena semua itu adalah suatu proses perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit. Bahkan yang mendampingi Sang Kinasih Satrio Piningit pun itu juga akan mengalami hal yang hampir serupa. Ya, tetap ada namanya cobaannya, ujiannya. Supaya apa? Supaya dalam meyakini sosok Satrio Piningit itu tidak ada satu keraguan. Langsung yakin, langsung yakin. Yakin kepada Sang Kinasih Satrio Piningit ini bahwasanya beliaulah benar ini adalah Sang Kinasih Satrio Piningit yang selama ini dicari-cari oleh seluruh masyarakat yang ada di Nusantara ini. Jadi proses-prosesnya itu seperti itu. Kalau kita menggali lebih detail lagi, tentunya mengupas sejarah-sejarah tempo dulu yang akan datang seperti apa dan bagaimana nanti nasib Nusantara ini
ataukah benar-benar akan mengalami suatu zaman keemasan, tentunya itu akan menjadi misteri dan semua itu pasti akan terjadi. Semua itu pasti akan terjadi menurut sesepuh yang kami suami. Karena apa? Karena apa yang dikatakan, yang ditulis oleh Prabu Joyoboyo ini, semua itu dengan satu persatu, semua itu sudah terbukti di dalam dunia masa depan ini atau dunia kontemporer seperti ini. Ya, jadi jangan sampai ragu nih untuk para ulama-ulama yang mencari Sangkinasi Satrio Piningit, forum-forum yang membahas tentang Imam Al-Mahdi. Ya, siapa saja yang membahas tentang akhir zaman, kedatangan Ya'juj Ma'juj, kedatangan Dajjal, kedatangan Imam Mahdi, semua itu pasti akan terjadi. Jangan putus asa. Kalau bisa itu merangkul seluruh elemen yang ada di Nusantara ini, khususnya yang dimana mereka ini memiliki suatu perjalanan. Karena apa, informasi tentang akhir zaman ini itu disebar di seluruh orang spiritual, orang-orang yang paham tentang akhir zaman dan orang-orang yang diperjalankan. Walaupun itu bukan dari kalangan akademisi, militer seumpamanya, hanya seorang biasa, tetapi di situ informasi kalau memang itu benar dari langit, tentunya kita wajib untuk mempercayainya. Jangan malah justru mencari yang harus akademisi, harus tingkatan S3, S4 seumpama. Itu selalu menggunakan akal. Ya, belum tentu itu mendapatkan suatu berita dari langit langsung. Sehingga mereka hanya mengira-ngira, menganalisis saja tanpa ada kepastian dan ketentuan. Itulah yang menjadi hasil sowan pada kesempatan kali ini ya. Mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan jasa dan sewa rental mobil di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, ya, semua itu sudah ada, sudah gampang untuk diakses. Tinggal ketik di Google www.budaku.id ya, www.budaku.id, atau nomor telepon yang sebelum ini ya, mulai ini ada nomor teleponnya ya. Oke, terima kasih. Salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.